wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPS 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian kami. Kita akan mengambil tumbuhannya terlebih dahulu. Ini adalah tumbuhan yang sudah kami keringkan selama 1 minggu. Ada daun, akar, batang, serta bunga. Dan ini klasifikasinya: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliospida, Subkelas Asteridae, Ordo Campanulis, Family Campanulalis, Genus Campanula, dan spesies Campanula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji Spermatophyta berkembang biak dengan biji, meliputi agiosperma dan geosperma. Tumbuhan biji menunjukkan keanekaragaman struktur, pertumbuhan, dan proses-proses perkembangan biakan yang sungguh mengagumkan. Meskipun demikian, tumbuhan ini semuanya mempunyai ciri-ciri umum tertentu, antara lain sebagai berikut. Struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan oleh bunga atau ujung. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan biji. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Pada hakikatnya, tumbuhan biji memiliki pigmen hijau klorofil yang penting untuk fotosintesis. Seperti halnya lumut dan paku, tumbuhnya biji juga mengalami pergiliran keturunan. Generasi sporotif bersifat dominan, sedangkan gemitotif bergantung sepenuhnya pada sporotif. Tidak seperti lumut dan paku, tumbuhan biji tidak mempunyai fase gametosis yang hidup bebas. Gametosis betina melekat dan mengaturkan perolehan nutrisinya pada generasi sporotif. Misalnya, sel telur gametosis pada bunga atau pada runjang sporotif. Embrio tumbuhan biji berkutub dua bipolar atau kutub tubuh membentuk batang dan daun, sedangkan kutub yang lain membentuk akar. Tumbuhan biji dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Demospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. 1. Tumbuhan biji terbuka, Gymnospermae. Kelompok ini meliputi tumbuhan yang berupa semak atau pohon yang batangnya keras dan berkayu. Akarnya kebanyakan tersusun dalam sistem akar tunggang yang batangnya bercabang. Daunnya kebanyakan rapuh, sempit, jarang, tapi ada pula yang berdaun putih dan lebar. Bunga yang sesungguhnya belum ada. Bakal biji terdapat pada badan mirip makrosporofil, pada paku heterospora, dan disebut daun buah, seperti tampak jelas pada akar haji. Tumbuhan biji terbuka biasanya berreproduksi dengan biji dan jarang berproduksi vegetatif secara alami. Klasifikasi tumbuhan Gymnospermae umumnya dibagi menjadi 4 divisi, yaitu Spinophyta, Phycadophyta, Gingophyta, dan Gnetophyta. Spinophyta, tumbuhan Spinophyta dikenal juga sebagai polyconifer. Phycadophyta pakis, hidup di daerah tropis dan subtropis. Gingophyta hanya mempunyai 1 spesies di dunia ini, yaitu Ginkgo biloba. Gnetophyta berbeda dengan tumbuhan Gymnospermae lainnya karena memiliki pembuluh
Spesies yang paling terkenal adalah pohon Ginetum binemon, hijau. Yang kedua, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Golongan tumbuhan ini disebut juga tumbuhan berbunga dan masuk ke dalam divisi Magnoliophyta. Angiospermae dianggap sebagai golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tertinggi. Angiospermae ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bunga yang sesungguhnya. Yang kedua, memiliki daun-daun yang tipis, lebar, dan susunan tulang-tulang yang beraneka ragaman. Yang ketiga, bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus oleh suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putih. Oleh sebab itu, tumbuhan ini disebut tumbuhan biji tertutup. Yang kelima, memiliki selang waktu. Yang keempat, memiliki selang waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima, mengalami pembuahan ganda. Tumbuhan biji tertutup meliputi tumbuhan mulai dari yang kecil, semak-semak dan perdu hingga pohon besar. Peran tumbuhan bagi kelangsungan hidup di bumi. Peran penting tumbuhan bagi kehidupan di bumi adalah produsen dalam ekosistem, mengendalikan daur biologinya, agen pelabuhan batuan, mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor serta menyediakan cadangan air tanah. Dampak berkurangnya keanekaragaman tumbuhan. Berkurangnya keanekaragaman tumbuhan di alam tentu akan memberikan efek baik secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan manusia. Oleh karena manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan komponen ekosistem alam yang saling berkaitan. Jika salah satu komponen tersebut berkurang, hubungan antara komponen yang lainnya akan terganggu dan akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam. Dampak yang timbul jika keanekaragaman tumbuhan berkurang diantaranya sebagai berikut. A. Kepunahan. Kepunahan berarti hilangnya suatu spesies. B. Kekeringan. Akar pohon dapat menahan aliran air hujan di dalam tanah sebagai cadangan air tanah. Semakin berkurangnya pepohonan di hutan menyebabkan cadangan air tanah menurun sehingga dapat terjadi kekeringan. C. Banjir. Pada musim penghujan dapat terjadi banjir karena tidak adanya pepohonan di hutan yang dapat menyerap air hujan. D. Tanah longsor.